Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku direktur dan pengasuh pondok pesantren serta Darul Mufida. Yang terhormat juga kepada guru dan dosen guru semuanya. Tak lupa juga kepada Mr. Iwan selaku kepala madrasah MA dan Miss Iza selaku guru pembina mata pelajaran sejarah. Oke. Perkenalkan, nama saya Amira Dila. Saya dari kelas 11 MA Darul Mufida. Di sini akan mempresentasikan yakni tentang pelajaran sejarah yang berjudul tentang sejarah reformasi. Munculnya reformasi Indonesia itu karena ketidakadilan politik, ekonomi, dan hukum dan terdapatnya pemerintahan Orde Baru dan ketidakkonsisten atau konsekuennya dan selalu ingin meneruskan pertahanan kekuasaan status quo. Terjadinya penyimpangan dan penyelewangan, timbulnya krisis politik, hukum, dan ekonomi. Krisis ekonomi ini melanda Asia Tenggara hingga utang Indonesia itu sangat besar. Karena bangunan ekonomi tidak kuat untuk mengatasi global Indonesia tersebut dan memiliki tukar rupiah menurun dari yang 2.575 rupiah menjadi 2.100. Nah, swasta nasional itu memiliki utang 73,963 miliar dolar Asia dan pemerintahnya itu 63,462 miliar dolar. Nah, itu tuh totalnya banyak banget, hampir 170-an miliar dolar. Nah, politik tersebut itu korupsi, gerasi uang negara, kolusi tanaman hukum, nepotisme, perlakuan yang istimewa. Lalu pembentukan Komite Reformasi. Pada 19 Maret 1998, Soeharto mengundang 9 tokoh yakni Hulu Hafiz Majid, Ali Yafi, Malik Fadra, dan yang lainnya untuk membasuh krisis negara dan menjadikan tugas komite untuk melakukan pengelompokan reformasi lagi untuk menyelesaikan undang-undang kepartaian, undang-undang susunan dan kependudukan MPR atau DPR, undang-undang untuk anti monopoli dan korupsi. Lalu jalannya reformasi yakni untuk menyuruh Soeharto untuk mengundurkan diri yakni pada tanggal 20 Mei 1998. Menteri Amerika Serikat yakni Madeleine Albright itu memberikan jalan toleransi dan demokrasi dan menyuruh Soeharto agar turun dari tahta tersebut. Lalu turunnya Soeharto pada 21 Mei akan diakhiri Orde Baru yang berlangsung kurang lebih dari 32 tahun di pemerintahan Republik Indonesia. Dan ketika penyebar tersebut, pemberian orang-orang pada kecewa. Kenapa dia itu disuruh turun? Karena mereka itu pada kecewa dengan Soeharto karena memberikan 6 bulan pemilu konstitusional atau kayak menunda-nunda pekerjaannya dia gitu. Jadi orang-orang tuh menyuruh dia untuk turun dari tatanya dan perkuat oleh Menteri Amerika Serikat yakni Madeleine Albright. Dan turunnya Soeharto itu pada tanggal 31 Mei 1998 dan akan digantikan oleh wakilnya yakni Yusuf jika dia tidak bisa melakukan pekerjaannya lagi hingga sampai akhirnya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih maaf ya sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.